Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Dua akidah di tanggal 30 April tahun 2021. Mungkin ada yang kebagian untuk besok tanggal 1 Mei. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah masih memberikan kita nikmat, terutama nikmat iman yang tidak akan ternilai oleh isi dunia. Kemudian kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita bisa gunakan untuk berbagai macam ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi akidah kita. Hari ini kita akan membahas berkaitan dengan pembatal-pembatal keimanan. Di negara kita, di Indonesia, banyak sekali terdapat acara-acara ritual persembahan, baik berupa makanan ataupun hewan sembelihan untuk sesuatu yang dianggap keramat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan Allah berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat sehat, yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini bisa kita gunakan kesehatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apapun ibadah kita semuanya Allah terima sebagai ibadah yang makbul. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai akidah. Betapa pentingnya akidah yang bersih, tidak tercampuri oleh kesyirikan, karena syirik merupakan bagian dari sesuatu yang dapat membatalkan keimanan. Di negara kita banyak sekali tradisi-tradisi yang apabila kita tinjau ternyata bisa terjerumus seseorang tersebut kepada kemusyrikan. Kita ambil salah satu contoh, yaitu hajat laut atau sedekah laut. Hal ini bisa menjadi bagian dari perusak keimanan kita atau bahkan membatalkan keimanan kita dengan menyembelih sesuatu, kemudian kita niatkan untuk membebaskan dari kesialan-kesialan agar banyak ikannya atau yang lainnya. Hal ini tentu bisa membatalkan seseorang dalam hal keimanannya. Menurut Syekh Dr. Shalih Fauzan bin Fauzan dalam kitab beliau, Kitab Tauhid, beliau menjelaskan ada beberapa hal yang bisa membatalkan keimanan yang harus dijaga oleh setiap muslim agar tidak terjerumus ke dalam pembatal keimanan tersebut.
Di antaranya barusan yang sudah Bapak sampaikan, yaitu syirik atau menyekutukan Allah. Ada satu nasihat seorang yang bernama Luqman yang diabadikan di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Yang kedua, yang dapat membatalkan keimanan adalah sombong serta menolak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang ada sesuatu yang ganjil. Ada orang yang ketika bulan Ramadan itu saum, tapi pada sehari-harinya tidak melaksanakan sholat 5 waktu dengan alasan ada saumah langsung dituai ke Allah. Terus pertanyaannya, terus kalau sholat dituai Allah siapa? Nah itu, ini fakta di lapangan. Bapak melihat seperti itu. Ada yang dalam kesehariannya menolak atau tidak mau sholat 5 waktu. Kemudian yang ketiga, menjadikan perantara dan penolong yang ia sembah atau ia minta pertolongan kepada selain Allah. Yang keempat, menolak sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau sesuatu yang telah ditetapkan oleh Rasulnya. Kita ambil bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang telah Allah tetapkan, Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya seseorang menolak Al-Quran, saya mah hanya mengambil sunnah saja. Nah, itu bagian dari penolakan terhadap sesuatu yang telah Allah tetapkan. Atau sebaliknya, hanya mengambil Al-Quran saja, tidak mengambil sunnah atau hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini juga sama, menolak sesuatu yang telah Allah tetapkan. Karena barang siapa mencintai Allah, maka cintailah orang yang mencintai Allah, yaitu Rasulullah SAW. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Kemudian ada sesuatu yang terlewat. Ada satu kelompok yang menolak sunnah atau dikenal dengan ingkar sunnah. Ini sesuatu yang bertolak belakang dengan tadi yang kita bahas. Harusnya seseorang yang mencintai Allah harus mencintai Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kelima, berkeyakinan bahwa petunjuk Rasulullah tidak sempurna atau menolak sesuatu bagian hukum syara yang telah Allah turunkan kepada manusia, atau ia meyakini bahwa selain hukum Allah itu lebih baik, atau ia meyakini bahwa diperbolehkan mengambil hukum selain hukum Allah. Kemudian yang
keenam, contoh yang kelima, bahwa riba itu jelas-jelas haram dalam sisi agama. Kemudian ahalallahul bai'a wa harrama riba, itu kan seseorang meyakini bahwa riba ini halal. Nah, itu dengan keyakinan seperti itu berarti dia sudah menyalahi apa yang telah Allah tetapkan. Artinya menolak petunjuk yang telah Allah tetapkan atau hadis Rasul SAW. Kemudian yang berikutnya, keenam, mendustakan Rasulullah dan risalah yang beliau bawa. Di antara risalah yang dibawa Rasulullah adalah nikah. An-nikahu sunnati. Faman ragiba sunnati falaisa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku bukan bagian dari golonganku. Artinya seseorang yang mendustakan risalah Rasulullah, ya tidak diakui bahwa beliau adalah umat Rasulullah SAW. Kemudian yang ketujuh, tidak mau mengkafirkan orang-orang kafir. Nah, sudah jelas orang tersebut kafir tapi tidak diakui kekafirannya. Bahkan ada kelompok yang berteman dengan orang-orang kafir yang jelas-jelas memusuhi umat Islam, gitu ya. Yang kedelapan, mengolok-olok atau mengejek Al-Quran, Rasulullah dan syariat Islam. Banyak sekali kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena di beberapa tahun kemarin yang mengejek atau mengolok Al-Quran. Ada orang yang membawa Al-Quran dan kemudian dibawa ke WC, ada yang menginjak-injak, atau ada juga yang mengolok-olok Rasulullah dengan membuat karikatur. Ini sesuatu yang menyalahi agama, gitu ya. Yang kesembilan, membantu orang-orang kafir dan musyrik untuk memusuhi orang Islam. Dan yang terakhir, 10, berpaling dari agama Islam dan tidak mau mempelajarinya karena membencinya. Jadi ada kebencian ketika seseorang terhadap sesuatu yang berasal dari agamanya. Ini jelas bagian dari sesuatu yang menyalahi agama. 10 hal ini mudah-mudahan kita hindari sehingga kita menjadi insan yang paripurna dalam keimanan, sehingga suatu saat kita diakui keimanannya oleh Allah SWT dan kita bisa memasuki surganya Allah SWT. Bapak tutup pertemuan Tetap Maya kali ini dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.